Assalamualaikum. Perkenalkan saya Maisyara, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi PGMI semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai asal-usul Raja Ampat yang berada di Papua. Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, salah satu tempatnya yaitu Raja Ampat yang tak pernah sepi dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keindahan alamnya. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawiyai Raja Ampat, tepatnya di daerah Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makanan, mereka menemukan 6 butir telur yang sangat besar, yang berbeda dari telur pada umumnya. "Istriku, coba lihat apa yang aku temukan," ucap sang suami. Ini apa ya? Sepertinya ini telur," ucap sang istri. "Iya, sepertinya ini telur-telur naga," jawab sang suami. "Bisakah kita membawa telur-telur ini ke rumah, suamiku?" tanya sang istri. "Tentu bisa, istriku. Kita akan menyantapnya setelah tiba di rumah," ucap sang suami. Setelah mereka menemukan 6 butir telur tersebut, mereka langsung memasukkan telur-telur tersebut ke dalam kantung dan dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Setelah sampai di rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu yang digunakan untuk memasak telur-telur tersebut dengan dibantu sang suami. Nah, ketika mereka sedang mempersiapkan bumbu tersebut, keduanya mendengar sesuatu. Ketika suaminya sedang mencari asal suara tersebut, ia terkejut melihat 5 butir telur itu menetas dan berwujud 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, sedangkan 1 telurnya lagi telah mengeras layaknya sebuah batu. "Hah? Telurnya menetas jadi manusia? Istriku, cepatlah kemari," ucap sang suami dengan penuh keheranan. "Iya, sebentar suamiku, aku akan ke sana," jawab sang istri. Sang suami langsung memanggil istrinya untuk melihat apa yang ia lihat. Sang istri pun langsung menghentikan pekerjaannya dan menghampiri suaminya. Sang istri pun terkejut dan langsung menghampiri telur itu dan mengambilnya satu persatu. Anak-anak itu keluar dari telur dan telah berbalut pakaian yang berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan raja dari khayangan. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat 5 anak tersebut hingga mereka menjadi dewasa. Setelah dewasa, keempat anak laki-laki itu kemudian menjadi raja yang berkuasa di Pulau Waigoi, Pulau Misol, Pulau Sulawati, dan Pulau Batanta. Sedangkan si anak perempuan dikarenakan suatu sebab diasingkan di Pulau Numfor dan memiliki keturunan di pulau tersebut. Nah, sedangkan 1 telur yang mengeras menjadi batu saat itu dikenal dengan telur kapat. Telur tersebut diberlakukan layaknya seperti seorang raja oleh warga sekitar. Telur yang berubah menjadi batu itu bahkan diberi ruangan tempat bersemayam yang khusus, lengkap dengan 2 buah batu. Setiap tahunnya, batu tersebut dimandikan, kemudian air sisa mandi tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku KW. Batu tersebut tidak setiap saat dapat dilihat kecuali suatu tahun sekali, yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Oleh karenanya, masyarakat menghormati keberadaan batu tersebut. Masyarakat membuatkan rumah yang dibangun di tepi sungai Waigoi sebagai tempat tinggalnya. Dan sampai sekarang masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat.